Baik, selamat siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Melania Elviani Cindi Sudirman dengan NIM 1903030110, mahasiswa kelas C semester 6, Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai review buku kedua pada mata kuliah metode penelitian sosial kualitatif. Baik, langsung saja saya akan membahas yaitu tentang perspektif tentang peristiwa di Asia. Ketika sebuah menyongkol tubuh dari pengetahuan tentang peristiwa di Asia adalah muncul berbagai ontologi dan epistemologi akademik Barat masih mewakili suara dominan dalam peristiwa lingkaran tersebut. Ini merupakan seri di mana menyediakan sebuah pronke untuk mendukung Asia ilmiah produksi dan juga mengungkapkan berbagai aspek pariwisata di Asia dan tren ekonomi dan sosial budaya yang rumit. Di sini juga akan membahas berkaitan dengan tujuan untuk membuka jalan berbagai pengetahuan yang lebih terintegrasi dan beragam tentang pariwisata di Asia. Dengan demikian, mereka berkontribusi pada gagasan bahwa pariwisata, baik sebagai fenomena dan di bidang studi, harus lebih inklusif dan terlepas dari cara mengetahui yang dominan, terutama pada budaya Barat. Lebih khusus lagi dari itu, seri ini bertujuan akan mengisi kesenjangan pengetahuan yang berkaitan dengan yang pertama, asumsi ontologis, epistemologis, dan metodologis di balik penelitian pariwisata di Asia. Yang kedua, segmen tertentu dari populasi turis Asia seperti wanita Asia, backpacker Asia, turis muda Asia, turis gay Asia, dan lain sebagainya. Jenis pariwisata tertentu di Asia seperti peristiwa yang dipicu oleh film, wisata petualangan, wisata kecantikan, dan wisata religi, dan juga yang lain sebagainya. Yang berikut, pengalaman, pola perilaku, dan kendala wisatawan di Asia untuk berpergian. Yang berikut, Asia dan nilai-nilai yang mendukung operasional, pengelolaan, dan pemasaran ke pusat-pusatan atau di berbagai belahan Asia. Yang berikut, faktor eksternal yang menambah kompleksitas pariwisata di Asia dalam bidang studi. Lalu, di sini saya akan menjelaskan juga mengenai menemukan riset Asia dan diri sendiri dalam riset pariwisata kualitatif. Yang pertama, memahami penelitian kualitatif, di mana di sini itu dilihat dari perspektif historis pada budaya Barat. Dengan menyoroti perbedaan utama antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, menurut Patton pada tahun 1990, pendirian ditawarkan kita di mana dasar prinsip-prinsip dari dua cara-cara untuk mengatur penelitian dan juga asumsi-asumsi dasar yang mungkin telah dipelajari banyak dari kita dengan cara kuasi religius di awal perjalanan penelitian ini. Secara sederhana, di sini diajari bahwa pendekatan kuantitatif menggunakan angka dan data statistik, menargetkan sampel populasi yang besar, berupaya untuk menggeneralisasi temuan dan melaporkan hasil secara objektif. Sebaliknya pula, di sini juga dengan cepat mengingat bahwa
Penelitian kualitatif berusaha dengan kata-kata atau teks dibandingkan angka dan berfokus pada sampel yang lebih kecil daripada pendekatan kuantitatif. Mengutamakan kedalaman daripada keluasan dan dalam menghasilkan informasi. Itu bukan perlu menjadi diterapkannya konteks-konteks tersebut. Keseluruhan dalam memperoleh gagasan dasar tentang metode penelitian ini, atau pada saat itu penekanan lebih ditempatkan pada metode daripada pendekatan dan metodologi. Pada 20 tahun yang lalu, sebagian mahasiswa meyakini akan pemahaman ini yang jelas tentang penelitian kualitatif, dan di sini dianggap fundamental dari prinsip sebagai dogma itu telah melakukan bukan membentuk untuk bisa menjadi dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan dalam lingkungan. Yang berikut, penelitian kualitatif dalam pariwisata. Isu mengenai peran penelitian kualitatif dalam studi peristiwa telah menjadi bahan perdebatan di kalangan sarjana pada 30 tahun terakhir ini. Selama tahun 1980-an, sejalan dengan keseluruhan lingkungan akademik yang cenderung mengutamakan cara-cara positifis dalam melakukan penelitian, penggunaan pendekatan kualitatif, dan juga metode di pariwisata melalui studi-studi tertentu. Demikian juga Patterson pada tahun 1987, di sini dia menunjukkan bahwa penelitian kualitatif meskipun makhluk dipekerjakan ditutup oleh dunia, tetapi di sini diistimewakan oleh peneliti pemasaran peristiwa pariwisata. Juga dalam review artikelnya yang diterbitkan dalam Annals of Tourism Research yang dilakukan oleh Dan et al. Pada tahun 1988 pada akhir tahun 1980. Ini kecenderungan meskipun juga disoroti sebuah bertahan untuk meningkatkan penggunaan metode kualitatif di tahun-tahun 1978 sampai 1986. Selama tahun 1990-an, sebagai akibat dari krisis representasi dan saat-saat berikutnya, penelitian kualitatif mulai mendapatkan momentum dalam studi pariwisata, dan perdebatan mengenai sifat penelitian kualitatif muncul lebih sering dalam literatur. Namun, meskipun studi non-positifis atau kualitatif dalam pariwisata melihat kemunculannya dalam literatur, sebagian besar studi kualitatif menghasilkan selama dasawarsa dalam berbagai kegiatan pariwisata. Yang berikut, penelitian kualitatif Asia di pariwisata. Memberikan gambaran tentang penelitian kualitatif di Asia, terutama di bidang pariwisata, masih jauh dari kata tugas yang mudah. Urutan kata penelitian kualitatif Asia dalam pariwisata itu sendiri memang bermasalah, terutama dalam meningkatkan konseptual masalah tentang bagaimana cara untuk mencakupi keseluruhan menggunakan metode kualitatif dari kegiatan pariwisata itu sendiri. Penelitian kualitatif dalam pariwisata membawa kita untuk menyimpulkan bahwa meskipun digunakan tanpa pertanyaan, istilah kualitatif dapat bervariasi secara berbeda untuk para sarjana yang berbeda pula.